Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinan Hafiza dengan NR15202315. Di sini saya akan menjelaskan terkait UTS nomor 2A, 2A maupun 2B. Di sini saya sudah membuat database-nya untuk menyimpan data suhu dari ada ID, suhu, humidity, lux, dan timestamp-nya. Nah, kemudian di sini juga diharuskan menggunakan ESP32, dan untuk streaming datanya itu menggunakan MQTT. Nah, di sini saya sudah membuat untuk si ESP-nya. Di sini saya menggunakan si Walkwi. Jadi untuk di sini terdapat beberapa sensor. Itu ada DHT, relay, dan ini ada LDR untuk dari sensor saya. Mungkin ini masuk codingan. Ini untuk library dari WiFi. Ini ada PubSub client dan ini untuk DHT-nya. Nah, kemudian di sini ada setup dari pin-pinnya untuk mendefinisikan si pin-pinnya. Nah, kemudian di sini ada WiFi config. Jadi di sini kita menggunakan WiFi. Untuk SSID-nya itu kan kita menggunakan Walkwi, jadi menggunakan bawahnya itu Walkwi guys. Untuk passwordnya itu kosong. Nah, ini untuk MQTT config-nya. Dimana untuk servernya itu saya menggunakan broker.hivemq.com. Untuk si portnya itu ada di 1883. Nah, di sini ada topik dari sensor dan relay. Di sini untuk topik sensornya itu di IoT/DINA/sensor/data. Untuk di relaynya itu IoT/DINA/relay/control. Lanjut ke MQTT client setupnya. Di sini untuk WiFi client dan si PubSub client-nya untuk mendeklarasikan. Kemudian ini untuk dari setup WiFi-nya. Jadi kalau berhasil, nanti akan melakukan status WiFi terhubung. Nah, nanti juga akan menampilkan si IP address-nya. Nah, di sini ada fungsi dari callback MQTT. Di sini untuk menerima callback dari pesan yang dikirimkan oleh MQTT. Jadi keluar dari pesan masuk di topik apa. Nah, kemudian di sini terdapat untuk relay. Dimana ini tuh kondisi dimana di topik relay. Topik relay itu ngambil dari sini. Nah, misalkan kita memencet tombol on, nanti si relay pin-nya itu akan nyala high dan akan mengeluarkan pesan relay on. Sebaliknya jika kita menekan off, maka si relay pin atau si relaynya itu akan mati dan akan mengeluarkan pesan relay off. Lanjut, ini untuk ke reconnect MQTT-nya untuk menghubungkan si MQTT-nya. Pertama di sini ada reconnect. Ini untuk looping dari untuk connect-nya si MQTT-nya. Ini ngambil topik relay. Nah, jadi kalau proses menghubungkan ke MQTT-nya itu nanti di sini. Nah, masuk ke setup. Sini ada fleet setup. Pin sama ini untuk pin mode dan digital rate-nya. Ini relay pin-nya itu output, jadi untuk mengeluarkan sinyal, dan si relay pin-nya itu low atau off. Ini untuk setup dari WiFi-nya. Nah, jadi ngambil MQTT server sama si MQTT port-nya. Untuk DHT-nya. Kemudian masuk ke void loop. Di sini merupakan buat membaca si suhu atau DHT-nya. Jadi membaca si suhu sama si kelembabannya humidity dari DHT. Kemudian di sini ada integer layer value. Nah, di sini untuk membaca si nilai si lux-nya atau cahayanya.
Nah, untuk ketika dibaca nanti masuk ke sini. Kemudian di sini untuk membaca sama si DHT-nya. Jadi kalau si DHT itu gagal atau tidak berhasil membaca, nah nanti keluar output ini. Nah, kalau berhasil nanti outputnya berupa angka atau menunjukkan si suhu maupun humidity. Nah, ini untuk si JSON payload-nya nanti pas di work ini dijalankan. Ini untuk client publish-nya, ambil dari topik sensor. Nah, nanti ini nanti si data itu akan dikirimkan ke MQTT. Nah, mungkin kita coba start langsung aja. Di sini juga kita mencoba menggunakan MQTT box. Nah, ini wifi-nya berhasil terhubung dan MQTT-nya juga berhasil terhubung. Relay juga sama, dan udah ada nih si data ini dikirim ke MQTT. Ini untuk JSON-nya. Ngebaca ini, kita coba cek di MQTT box. Tinggal kita salin si topik publisher-nya. Maka ini berhasil mengirimkan ke MQTT. Kita cek sini. Kita tinggal maksudnya subscribernya, topiknya. Nah, ini berhasil data kirim ke MQTT. Udah berhasil. Nah, sekarang saya mau coba masukin ke database. Di sini saya menggunakan Node.js untuk si backend-nya. Mungkin ke DB dulu. DB.js ini untuk mengambil atau koneksikan ke database-nya. Sini hostnya localhost, bisa root, dan database-nya ini untuk nomor database-nya. Kemudian saya ke server.js dulu. Di sini backend-nya. Nah, di server.js ini ada MQTT koneksinya untuk mengoneksikan si MQTT-nya menggunakan sama MQTT broker.hivemq.com. Dan ini untuk topik dari sensor ESP32-nya harus disamakan si topik subscribe-nya itu IoT Dinan sensor data. Nah, ini untuk sama MQTT lainnya untuk membaca dari nilai suhu, humidity, dan lux-nya. Setelah itu kita tinggal simpan ke database dengan insert into data sensor. Ini untuk nama tabelnya. Itu memasukin mulai dari data suhu, humidity, hingga lux. Nah, kalau berhasil nanti ada notif tersimpan. Nah, ini selanjutnya untuk si API JSON untuk di front end-nya. Jadi untuk lihat si JSON-nya itu masuk atau enggak, si datanya itu kita tinggal ke sini aja. Jadi kita select, milih dari data sensor, order by time step. Ini di limitnya 10. Ini untuk mengambil nilai-nilai mulai dari suhu, humidity, ID, ada lux, dan timestamp-nya. Nah, ini untuk mengambil suhu maksimal, dan ini suhu minimalnya. Dan ini untuk mengambil suhu dari rata-ratanya. Ini untuk fungsi dari API untuk kontrol relay-nya. Ini sama untuk si topiknya itu kita pakai yang sama di walkway. Ini kondisi jika si statusnya on atau statusnya off.
maka akan ngirim input berupa data ke si workbee-nya. Ini untuk si topiknya. Mungkin ini juga untuk script.js-nya. Di sini untuk ngambil si data-data dari si database-nya. Jadi untuk menampilkan si statistiknya nanti di si front end-nya. Di sini saya menggunakan website, mulai dari mengambilkan zoom maksimal, minimal, dan si rata-ratanya. Dan ini untuk isi tabelnya. Di sini ini untuk si tabelnya, mulai ngambil dari ID, suhu, humidity, kecerahan, dan si timestamp dari si database-nya. Di sini ada fungsi dari control relay. Sama ini tuh untuk mengirim ke backend sesuai si statusnya dengan si topiknya ini. Topiknya itu ini. Untuk metodenya ini post metodenya. Nah, ini untuk status berhasil atau enggaknya si tombol atau button di web untuk ngirim data. Ini untuk event lister untuk si buttonnya nanti di website. Mungkin ini websitenya saya sederhana menggunakan CSS dan si HTML itu sendiri. Mungkin kita coba langsung start aja. Nah, ini berhasil connect ke database, yang artinya ini database connected, berarti berhasil, dan terhubung juga ke MQTT broker, berjalan di localhost 3000. Ini untuk websitenya, kita buka dulu. Mungkin ke database dulu, kita lihat apakah si datanya itu masuk atau enggak dari si workbee itu. Kita coba mengubah MQTT. Nah, ini udah ke deteksi, kita tinggal refresh saja. Nah, ini berhasil ya mengirimkan MQTT. Ini masuk ke database melalui MQTT. Nah, nanti juga terus akan melakukan looping. Tinggal refresh saja. Nah, udah berhasil. Kita coba lihat dari websitenya. Ini secara real time untuk si datanya itu. Nah, ini untuk tampilan si websitenya. Nah, jadi nanti akan otomatis terisi dengan di tabel ini terisi otomatis data yang terbaru. Jadi ini sistemnya itu real time menggunakan MQTT. Kita tunggu aja data baru misalkan gitu. Nah, ini masuk ke websitenya. Jadi ini tuh mengirimkannya melalui MQTT. Nah, ini merupakan data yang terbaru. Di atas juga ini merupakan statistik dari mulai dari suhu maksimalnya, mulai dari suhu minimalnya berapa, dan rata-rata suhu dari data yang ada. Nah, untuk si input datanya, di sini saya mencoba menggunakan button untuk mengirimkan input ke si relay-nya. Kita coba aja langsung. Nah, tinggal kita on.
Ini berhasil input data dari si website ini melalui MQTT ke si relaynya. Ini relay on, maka si LED yang di relay ini akan nyala. Jika off, nah ini berhasil mengirimkan data atau inputan dan berhasil untuk mematikan si relaynya atau pompa. Nah, jadi di sini saya menggunakan untuk si frontnya itu menggunakan website untuk si tampilannya. Dan ini juga berhasil mengirimkan mulai data nilai suhu, kelembaban, lux, dan timestampnya itu udah ada. Nah, mungkin di sini kita lihat data JSON-nya. Nah, ini untuk si data JSON-nya. Nah, berhasil. Nah, mungkin sekian dari penjelasan untuk nomor 2B. Mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.